Soal nomor 1. Noken adalah tas tradisional ... Tanda baca untuk kalimat di atas adalah A. B. Seru, C. Tanya. Nah, pada kalimat tersebut menjelaskan bahwa noken adalah tas tradisional. Jadi, tanda baca yang tepat adalah tanda A. Bukan tanda seru, apalagi tanda tanya. Kalau tanda seru itu digunakan untuk perintah. Kalau tanda tanya itu digunakan untuk bertanya. Soal nomor 2. Adikku bernama Nito. Perbaikan penulisan kalimat tersebut adalah... yang mana? A, B, C itu sama ya. Kalimatnya sama-sama adikku bernama Nito. Hanya saja kalau anak-anak perhatikan di sini hurufnya ada yang kapital, ada yang huruf kecil. Nah, seperti ini. Nah, jadi penulisan yang benar adalah huruf depannya adalah kapital ini. Ini huruf A dulu semua, besar karena awal kalimat. Setelah itu, untuk huruf kapital atau huruf besar itu digunakan untuk nama orang, huruf pertama dari nama orang. Jadi Nito ini kan nama orang. Maka huruf N-nya harus ditulis dengan huruf besar. Jadi mana nih Nito yang pakai N besar? Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3. Letak toko buku. Kata tanya yang tepat adalah A. Di mana, B. Mengapa, C. Bagaimana. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah letak. Ya, letak toko buku. Letak itu atau tempat. Nah, kata tanya mana nih untuk yang digunakan menanyakan tempat? Ya, jawabannya adalah A. Di mana. Kalau mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Kalau bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau kondisi. Ya. Soal nomor 4. Siapa yang memasak? Kalimat di atas menanyakan A. Orang, B. Tempat, C. Cara. Kata tanyanya adalah siapa. Nah, kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Jawaban yang tepat adalah A. Kalau tempat adalah kata tanyanya di mana. Cara kata tanyanya adalah bagaimana. Soal nomor 5. Pemakaian tanda titik yang tepat adalah A. Mengapa Rani sedih? B. Apa nama jalan ini? C. Dita membuat tas. Tanda titik itu digunakan untuk membuat sebuah yang namanya pernyataan, ya, pernyataan. Bukan pertanyaan. Nah, dari pilihan A, B, C, ini kita lihat dulu coba yang A. Yang A ini di awalnya ada kata mengapa. Mengapa ini adalah kata tanya. Harusnya tanda bacanya adalah tanda tanya. Yang B, apa. Apa ini juga menunjukkan sebuah kata tanya. Ya, berarti harusnya tanda bacanya adalah tanda tanya. Ini kan bertanya ya, yang A dan B. Nah, kalau yang C ini adalah sebuah pernyataan. Dita membuat tas, maka benar tanda bacanya adalah titik. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 6. Penulisan huruf kapital yang tepat adalah mana nih? A, B, C. Di soal yang sebelumnya tadi Pak Guru sudah menjelaskan ya. Jadi huruf kapital itu yang pertama digunakan untuk nama orang. Sekarang kita lihat nama orangnya Yuli. Yang A ini benar huruf besar atau kapital. Yang B benar. Yang C ini Yulinya pakai huruf kecil. Berarti ini jelas salah yang C. Sekarang kita lihat untuk kata bersekolah. Ini kan kata kerja. Lah ini tetap ya huruf kecil semua. Kemudian di sini kata huruf kapital itu juga digunakan di awal dari kata tempat, nama tempat. Nah, ini Aceh. Aceh ini benar nih huruf kapital semua nih. Yang kita lihat tinggal AB karena C tadi sudah benar salah. Sekarang kita lihat kata ini di. Di ini harusnya adalah katanya atau hurufnya itu adalah huruf kecil.
Jadi kalau di Aceh itu yang huruf besar hanyalah yang huruf awal nama tempatnya. Untuk kata di-nya ini tetap huruf kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Wati mengupas buah. Objek pada kalimat di atas adalah A. Wati, B. Mengupas, C. Buah. Anak-anak dalam sebuah kalimat pasti sudah mengenal yang namanya S, P, O, dan K ya. S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, K itu keterangan. Subjek adalah nama orang. Nah, kalau kita lihat di kalimat Wati mengupas buah, berarti subjeknya yang mana nih? Ya, subjeknya adalah Wati. Kemudian predikat ini adalah kata kerja. Ya, berarti kalau kita lihat di kalimat ini mana yang kata kerjanya? Betul, yang mengupas. Kemudian objek ini adalah kata benda yang mengikuti kata kerja. Nah, berarti mana nih? Betul, yang buah. Kalau keterangan ini nanti ada dua, bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Kalau keterangan tempat itu pasti diawali dengan kata di atau ke. Ya, kalau waktu itu ya menunjukkan waktu, siang, malam, jam berapa lah, seperti itu. Jadi, objek mana nih? Objek pada kalimat ini. Jawaban yang tepat adalah yang C, buah. Soal nomor 8. Kalimat pertama merupakan A. Opini, B. Fakta, C. Pendapat. Kita lihat dulu kalimatnya. Ada 3 warna lampu lalu lintas. Nah, yang ini ya. Ini kalimat pertama. Untuk yang lampu lalu lintas terdapat jalan raya, ini kalimat kedua. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Opini ini adalah pendapat. Kalau fakta ini benar nyata. Ya, jadi opini dan pendapat sama yang C ini sama. Dan biasanya opini atau pendapat itu diawali dengan kata menurut saya. Intinya adalah pendapat. Kalau kita menyampaikan pendapat itu bagaimana tuh kalimatnya? Menurut saya ini harusnya seperti inilah. Itu namanya opini atau pendapat. Sekarang untuk yang kalimat pertama ini adalah kalimat fakta. Karena memang benar ada 3 warna lampu lalu lintas, yaitu merah, kuning, dan hijau. Berarti itu fakta nyata apa adanya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 9. Kalimat dengan awalan di adalah A. Meja didorong Yuti, B. Rani di kamar, C. Bella makan roti. Nah, awalan adalah sebuah kata yang akan diikuti dengan kata kerja ya. Jadi perhatikan jawabannya. Yang benar adalah yang ini, didorong, menyambung katanya. Kalau yang ini di kamar, ini benar di, tapi di dalam kalimat ini bukan awalan, melainkan kata depan. Kata depan yang menunjukkan sebuah keterangan tempat di kamar. Nah, kalau awalan itu pasti disambung dengan katanya, kata kerjanya. Contohnya ini, didorong. Berarti jawaban yang tepat nomor 9 adalah A. Soal nomor 10. Contoh kalimat pasif adalah A. Alin mengikat tali, B. Riko minum teh, C. Sampah dibuang Eki. Jadi di dalam sebuah kalimat itu dikenal yang pertama adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu diawali dengan subjeknya. Jadi nama orang ataupun nama hewan dan sebagainya. Yang penting subjeknya di depan. Kalau pasif itu nanti kebalikannya, subjeknya malah di belakang. Jadi yang ditonjolkan itu adalah objeknya, bendanya. Sekarang kita lihat di pilihannya. A dan B ini sama-sama di kata awalnya adalah nama orang. Berarti yang A dan B ini adalah kalimat aktif. Alin mengikat tali, Riko minum teh.
Jadi ini polanya pola standar, yaitu subjek, predikat, objek. Sekarang kalau yang C, lihat. Untuk kata awalnya di kalimat sampah dibuang Eki, ini adalah objek atau benda. Maka ini disebut sebagai kalimat pasif. Dengan polanya adalah kebalikannya, yaitu objek dulu, baru predikat, baru ke subjek. Nah, seperti itu ya. Kalau yang A ini kita ubah menjadi pasif pun bisa. Jadi tali diikat Alin. Kalau yang B, teh diminum Riko. Jadi kata kalimat pasif itu pasti ada imbuhan atau awalan kata di. Ya, jadi jawaban yang tepat nomor 10 adalah C. Soal nomor 11. Tempelkan fotomu di buku. Kalimat di atas termasuk jenis kalimat A. Tanya, B. Perintah, C. Berita. Kalau ada soal seperti ini, silakan anak-anak perhatikan tanda bacanya. Tanda bacanya di sini adalah tanda seru. Ya, tanda seru itu digunakan untuk memerintah. Berarti kalimat tersebut adalah kalimat B. Perintah. Soal nomor 12. Penggunaan tanda seru yang tepat adalah A. Bagaimana caranya? B. Bu guru mengajar. C. Tolong buka pintunya. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan di awal, tanda seru itu fungsinya adalah untuk memerintah. Jadi yang mana nih? Anak-anak harusnya sudah bisa menentukan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Tolong buka pintunya. Ini adalah kalimat perintah. Kalau yang A ini bagaimana? Bagaimana itu kalimat tanya. Harusnya ini diakhiri dengan tanda tanya. Kalau yang B, bu guru mengajar, ini adalah kalimat pernyataan. Jadi harusnya diakhiri dengan tanda titik. Paham ya? Kita lanjut. Soal nomor 13. Kalimat opini terdapat pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga. Sebelum kita bacaannya ini, Pak Guru tadi sudah menjelaskan apa yang disebut dengan kalimat opini. Kalimat opini tadi adalah kalimat pendapat yang diawali dengan kata-kata menurut. Entah menurut saya, menurut kamu, menurut dia. Ya, itu namanya pendapat. Sekarang kita lihat. Kita fokus saja ke kalimat pertama, kedua, ketiga. Kita lihat di sini kalimat pertama tuh ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Jadi kita hanya fokus ke kalimat pertama, dua, dan tiga. Kalimat pertama, Nia berasal dari suku Batak. Nah, ini adalah fakta. Kemudian yang nomor dua, menurut Nia. Lah nih, menurut Nia ada kata-kata menurut. Berarti ini adalah opini atau pendapat. Jadi jawaban yang tepat nomor 13 adalah B. Soal nomor 14. Inong merupakan panggilan untuk A. Kakak, B. Ibu, C. Ayah. Coba kita baca dulu bacanya. Nia berasal dari suku Batak. Menurut Nia, keluarganya unik. Ada panggilan khusus di keluarganya. Nia memanggil Inong pada ibunya. Nia memanggil Among kepada ayahnya. Nah, di soal tadi yang ditanyakan adalah panggilan Inong. Inong tadi ini kepada siapa? Ibunya. Berarti jawaban yang tepat nomor 14 adalah B. Soal nomor 15. Bacaannya masih sama ya. Sekarang kita baca soalnya. Kalimat pertama merupakan A. Opini, B. Berita, C. Fakta. Di nomor 12 tadi Pak Guru sudah bahas. 12 sama 13 tadi sudah Pak Guru bahas ya. Nah, di sana kalimat pertama itu ini, Nia berasal dari suku Batak. Ini benar, Nia itu benar-benar berasal dari suku Batak. Berarti kalimat ini merupakan C. Fakta. Nomor 16. Kata depan ditemukan pada kalimat ya, kata depan ditemukan pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga. Lihat ya, kata depan berbeda dengan awalan.
Kalau awalan tadi D-nya disambung dengan kata kerja. Kalau kata depan D-nya itu dipisah. Biasanya di belakangnya itu diikuti dengan nama tempat. Kita lihat fokus ke kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Nia berasal dari suku Batak. Oke, di sini tidak ada kata-kata awalan ataupun imbuhan D ya. Yang paragraf kalimat kedua, menurut Nia keluarganya unik. Nah, ini pun nggak ada nih. Nggak ada D-nya ini. Yang ketiga, ada panggilan khusus di keluarganya lah ini. D. Ini berarti kata depan D ditemukan pada kalimat C ketiga. Soal nomor 17. Kalimat yang menggunakan kata kerja pasif adalah A. Ani menanam bunga, B. Kiki makan roti, C. Topi dipakai ayah. Di soal yang awal tadi Pak Guru sudah menjelaskan kalau kalimatnya menggunakan kata kerja pasif itu kalimatnya diawali dari objek, baru predikat, baru subjeknya. Jadi objeknya dulu, bukan nama orangnya dulu. Sekarang kita lihat nih, yang A nama orang dulu, berarti ini jelas kalimat aktif. Yang B nama orang dulu, berarti jelas ini kalimat aktif. Kalau tidak dilihat dari subjeknya, kita lihat nih predikatnya. Apakah predikatnya diawali dengan imbuhan D? Tidak. Ya, ini juga tidak ada imbuhan D-nya. Berarti A dan B itu kalimat aktif. Sedangkan yang C diawali dari topi itu objek, kemudian ada awalan D-nya. Berarti jelas jawaban nomor 17 adalah yang C. Soal nomor 18. Eka membeli baju. Kata kerja aktif dalam kalimat di atas adalah A. Eka, B. Membeli, C. Baju. Ini mudah ya. Jadi kita tinggal melihat aja kalimatnya. Eka membeli baju ini, kita tentukan mana yang disebut dengan kata kerja. Kata kerjanya mana nih? Ya jelas ya, kata kerjanya adalah membeli. Eka itu subjek, membeli itu predikat, baju itu objeknya. Predikat itu sama dengan kata kerja. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 19. Sepatu itu dicuci Mita. Predikat pada kalimat di atas adalah A. Sepatu, B. Dicuci, C. Mita. Oke, kita lihat. Di sini sepatu. Ini berarti objek. Nah, ini berarti kalimat pasif ya, karena diawali dari objek dulu. Sepatu itu objek, kemudian dicuci, ini predikat karena dicuci itu kata kerja, pekerjaan dicuci itu. Mita itu adalah subjek, berarti predikatnya yang mana? Yang jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 20. Ayah memotong kayu. Subjek pada kalimat di atas adalah A. Ayah, B. Memotong, C. Kayu. Sudah menjelaskan apa itu subjek. Subjek itu berisi nama orang atau nama hewan atau nama yang lainnya. Jadi subjek itu orangnya gitu aja enaknya ya. Mana nih? Ya jelas jawaban yang tepat adalah yang A. Ayah. Jadi ayah di sini adalah subjek, memotong itu predikat, kayu itu objek karena memotong kata kerja ya. Dan kayu itu adalah kata benda yang mengikuti kata kerja karena yang dipotong apa? Kayu. Jadi ini objek. Jawabannya jelas A.